Karena ini bukan hanya pertandingan sepak bola biasa gitu loh. Betul. Ini pertandingan tentang harga diri juga gitu loh. Jadi harga diri Jackmania, harga diri Persija, harga diri Kota Jakarta. Jadi ya itu yang selalu kita tanamkan ke teman-teman. Jadi ketua umum Jackmania itu adalah bentuk pengabdian paling tinggi terhadap Persija. Mukanya Persija bukan di tangan pelatih atau pemain juga gitu loh. Ya tentunya pasti ini menjadi sebuah partai yang sangat menarik karena bisa dianggap rivalitas, sebuah partai rivalitas antara Persib Bandung dengan Persija Jakarta. Yang saya selalu arahin ke teman-teman adalah bahwa udah kita fokusnya Persija aja deh. Kita jangan sampai energi kita habis untuk untuk menghina atau mencaci klub sepak bola yang lain. Lagi di Bibit TNT Indonesia dan sekarang ini kita backgroundnya sudah sangat beda dari biasanya. Biasanya kita ada di studio, tapi sekarang kita ada di Gelora Bung Karno. Dan kalau kita udah ngomong Gelora Bung Karno Jakarta, berarti yang gue ajak ngobrol juga bukan orang sembarangan nih. Sampai kita harus datang ke Jakarta. Dan ini ada bintang tamu spesial kita, Bung Diki Sumarno, Ketua di Jackmania. Halo. Halo. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menerima kita di sini. Dan juga mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Ya, it's such an honor buat kita. Buat ngobrol-ngobrol bareng sama Bung Diki Sumarno. Dan kenapa sih akhirnya bisa harus ke sini? Karena pengen ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan pertandingan yang akan datang di tanggal 2 Oktober. Pertandingan besar yang kalau bisa dibilang terbesar se-Indonesia mungkin, atau sampai dengan Asia Tenggara mungkin. Karena dua klub ini kalau misalnya udah tanding tuh kayaknya sebenarnya ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Walaupun pada akhirnya ada beberapa hal atau beberapa aspek yang membuat The Jackmania tidak bisa hadir di GBLA. Di GBLA. Oke. By the way, kita langsung ngobrol aja nih. Menurut Bung Diki sendiri terkait dengan 2 Oktober, apa sih yang akan terjadi nanti untuk pertandingannya? Ya, yang pertama yang akan terjadi itu pasti pertandingan sangat amat seru dari sisi sepak bolanya. Jadi ada dua nih, dari sisi sepak bola dan sisi non sepak bola. Dari sisi sepak bola udah pasti pertandingan itu seru karena yang akan bertanding adalah Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dari sisi sejarah, Persija lahir tahun 1928, Persib Bandung 1933 gitu loh. Dari sisi komposisi pemain, Persib Bandung jelas pemainnya isinya top-top semua lah. Tapi Persija juga nggak kalah top gitu loh. Persija juga dihuni oleh pemain-pemain asing yang berkualitas. Dan yang nggak kalah serunya adalah kedua pelatihnya. Pelatih Persib saat ini Luis Milla, dan pelatih Persija saat ini Thomas Doll. Dan ini memang betul-betul dari sisi sepak bolanya sangat amat ditunggu-tunggu sih sebetulnya oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia gitu. Nah, dari sisi non sepak bolanya ya tentunya pasti ini menjadi sebuah partai yang sangat menarik karena bisa dianggap rivalitas, sebuah partai rivalitas antara Persib Bandung dengan Persija Jakarta, di mana memang ada hubungan yang kurang baik antara supporter kedua belah supporter, antara supporter Persija Jakarta yaitu Jackmania yang kebetulan yang saya pimpin sendiri, dan juga dengan teman-teman dari supporter Persib Bandung atau Bobotoh gitu loh. Ya memang hal seperti ini mungkin dianggap biasa di dalam sepak bola gitu, bahwa adanya perseteruan atau adanya sesuatu yang kurang baik, hubungannya kurang harmonis, itu hal biasa lah di sepak bola. Tapi kan memang sangat menjadi berita yang gempar ketika memang sudah jatuh korban jiwa gitu loh. Dan kebetulan sayangnya juga di dua supporter ini memang banyak sekali korban jiwa yang sudah terjadi karena perseteruan antara teman-teman Jackmania dengan Bobotoh gitu loh. Nah, ini yang akan terjadi di tanggal 2 Oktober nanti, dan akan dinantikan banyak orang sih bahwa apa yang akan terjadi nanti selanjutnya nih gitu loh. Dan tapi alhamdulillah sebagai ketua umum Jackmania sih saya berharap memang pertandingan nanti tanggal 2 Oktober Persib melawan Persija pertandingan berjalan dengan lancar sih. Maksudnya sepak bolanya seru, non sepak bolanya juga ya udah gitu, tidak ada korban jiwa, tidak ada apapun, tidak ada pertikaian, tidak ada keributan gitu, tidak ada gesekan apapun. Meskipun Jackmania memang belum boleh hadir ya, belum boleh hadir ke GBLA. Saya nggak bilang nggak boleh hadir, tapi belum boleh hadir ke GBLA karena memang pasti pihak keamanan itu memperhitungkan banyak hal lah. Banyak faktor yang diperhitungkan gitu. Dan faktor utama pasti masalah keamanan. Jadi ya kita sebagai Jackmania menghormati keputusan dan kebijakan dari pihak kepolisian, pihak keamanan, karena memang dia yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan kan. Ya kita sangat menghargai itu, dan kita juga berharap ya pertandingan nanti seenggaknya Persija memang bisa memberikan perlawanan yang sengit dan bisa menang di Bandung sih nanti. Oke, kita sebelum kemana-mana saya langsung tembak dulu nih. Optimis Persija menang?
Ya kalau sebagai supporter pasti optimis lah, karena cuma optimisme yang dipunyai oleh supporter. Kalau nggak ada rasa optimis, kita kayaknya malas jadi supporter gitu, Bro. Nah iya betul. Ibaratnya gini Bang, supporter ibaratnya kalau misalnya beberapa klub yang sampai harus menunggu puasa bertahun-tahun sampai dengan klubnya juara nih. Kebetulan kan Persija tuh terakhir juara di tahun 2018 dan akhirnya kan menunggu lagi kapan saatnya itu tiba, dan supporter adalah satu-satunya, bukan satu-satunya kan dianggap sebagai pemain ke-12 ya. Satu-satunya orang yang paling setia menunggu walaupun klubnya tuh belum sampai ke titik paling puncak gitu. Nah, akhirnya walaupun belum bisa hadir nih, dari Bung Diki apakah membuat suatu gelaran nonton bareng atau segala macam? Ya kalau gini, kalau itu udah jadi pasti kebiasaan ya. Maksudnya kalau dari teman-teman korwil kita nih, koordinator wilayah, kita di Jackmania itu udah koordinator wilayah. Jadi mereka tuh selalu ngadain nonton bareng setiap pertandingan Persija, bukan hanya lawan Persib aja. Jadi setiap pertandingan Persija away, mereka biasanya kalau mereka nggak berangkat, mereka nonton bareng, mereka kumpul segala macam. Nah, lawan Persib nih rencananya mungkin nanti Persija juga akan bikin acara, Persija bikin acara. Persija bikin acara nonton bareng gitu loh. Nah, untuk tempatnya mungkin belum pasti. Mungkin nanti kalau pasti ditayang baru ada informasinya kali ya, pastinya di mana gitu. Tapi yang jelas ya sesuatu yang besar memang harus kita kita apresiasi dan kita peringati bahwa memang ini pertandingan yang cukup ditunggu-tunggu di Indonesia, bagi Jackmania juga cukup ditunggu-tunggu, karena ini bukan hanya pertandingan sepak bola biasa gitu loh. Betul. Ini pertandingan tentang harga diri juga gitu loh. Jadi harga diri Jackmania, harga diri Persija, harga diri Kota Jakarta. Jadi ya itu yang selalu kita tanamkan ke teman-teman. Jadi acara-acara seperti nonton bareng ataupun kegiatan lain yang bisa mensupport atau mengakomodir energi dari teman-teman Jackmania yang besar yang nggak bisa datang ke Bandung, itu pasti dilakuin. Setuju. Dan kalau misalnya saya ngelihat dari Instagram yang Bung Diki lagi lakukan, sedang fokus terhadap stop rasisme atau stop provokasi. Stop provokasi di mana ada vandalisme dan lain-lainnya tuh, atau gerakan-gerakan hate comment atau hate speech itu, sejauh ini apa saja yang sudah Bung Diki lakukan? Ya itu sih, maksud gini, untuk ngontrol sekian ratus ribu orang tuh nggak mudah lah ya. Kita nggak bisa naruh chip ke masing-masing orang terus sehingga tahu orang itu ngapain aja dan kita bisa kontrol dia nggak boleh ngapain aja gitu. Tapi yang jelas yang bisa kami lakukan sebagai pengurus pusat, sebagai pengurus Jackmania adalah kita menghimbau dan memberitahu bahwa lo nggak boleh ngelakuin hal yang salah gitu maksudnya. Artinya gini, ketika memang Jackmania itu melakukan istilahnya cywar lah ya, istilahnya cywar lah ya, cywar ya oke cywar, tapi kan cywar bisa dengan cara lain, artinya bisa tanpa harus menghina logo, menghina fisik atau merusak fasilitas umum atau membuat dari yang bagus jadi jelek, itu kan nggak asik aja gitu loh. Kalau cywar seperti itu, cywar kan kita bisa udah kita lempar data dan fakta aja. Persib berapa kali menang, Persija berapa kali menang, Persib kapan terakhir juara, Persija berapa kali juara, terakhir di final Persija menang di final Piala Menpora 2 kali, segala macam ya. Hal-hal seperti itu yang kita sampaikan sih sebetulnya. Itu yang ya memang dengan adanya cywar akan membuat pertandingan jadi semakin lebih bergairah. Tapi cywar pun juga harus diarahkan lah. Berkelas, jangan sampai bukan berkelas juga sih. Kalau menurutku kalau kelas itu kan subjektif ya. Tapi cywar itu juga harus diarahkan bahwa nih lo cywar itu juga ada rules-nya nih. Ada yang lo harus once lo udah begini, maka lo jatuhnya lo melakukan tindakan pidana gitu loh, bahwa lo berbuat tidak menyenangkan atau lo menghina sesuatu yang lo bisa kena undang-undang ITE segala macam, merusak fasilitas umum juga bisa kena undang-undang pidana gitu. Jadi menurut gue ini yang memang harus diajarkan terus dan diedukasi gitu sih. Oke, setuju. Jadi pertama based on data, terus tahu rules-nya juga, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Akhirnya kan biar kalau misalnya sekarang yang semua orang pada nonton ini, dari pengurus pusatnya tuh udah sampai ngomong, ini bisa nggak sih semuanya on rules gitu loh. Jadi jangan sampai sesuatu yang nggak asik itu terjadi lagi gitu ya. Ya memang gitu, memang, tapi kan balik lagi bahwa tidak mudah untuk mengontrol banyak orang gitu loh. Yang bisa kita lakukan fasenya hanya ya banyak yang bisa dilakukan, tapi yang paling bisa kita maksimal lakukan adalah kita sosialisasi di sosial media sebetulnya. Sampai kita informasi dari mulut ke mulut aja kepada pengurus, kepada anggota segala macam itu sih. Setuju. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, kalau Bung Diki pasti kan berhubungan dengan masing-masing ibaratnya masing-masing ketua dari Korwil istilah kita. Korwil lah ibaratnya Korwil. Nah, kalau misalnya untuk komunikasi ke Viking berarti ya, kalau misalnya itu ada komunikasi yang cukup baik juga dengan mereka atau bagaimana? Kalau komunikasi sih kita komunikasi gitu, maksudnya kalau kenal ya kenal, WhatsAppan ya WhatsAppan gitu loh. Tapi ya memang kita belum sampai bicara gimana kita untuk saling duduk bareng sih. Gitu loh. Kita gini,
yang saya selalu arahin ke teman-teman adalah bahwa udah kita fokusnya Persija aja deh. Kita jangan sampai energi kita habis untuk untuk menghina atau mencaci klub sepak bola yang lain gitu loh. Karena ya teman-teman Jackmania itu punya prinsip bahwa kecintaan terhadap Persija itu tidak boleh dikalahkan oleh kebencian terhadap apapun gitu loh. Itu sih sebetulnya. Jadi memang cinta terhadap Persija di atas segalanya. Jadi jangan sampai justru kita lebih berat ngata-ngatain atau ngebencinya dibandingin mencintai Persijanya gitu sih. Malah jadi kalah ya sama head campaign-nya ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, gimana caranya Bung Diki untuk bisa satu komando lah ibaratnya? Karena kan banyak nih, bahkan nggak cuma di Jakarta doang. Ada yang di luar Jawa, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu gimana supaya akhirnya di Jackmania ini satu komando gitu? Satu komando sih ini dari dulu sih emang sih. The Jack tuh dari satu komando ya, dari The Jack pertama didiriin sih kayaknya. Karena mungkin bisa dikatakan The Jack dari tahun 97, sekarang tahun ini 25 tahun ya. Cukup lama juga gitu loh. Kita emang udah biasa terstruktur sih. Jadi kalau ketika kita udah terstruktur maka otomatis semuanya jadi satu komando. Kita ngikutin yang anggota ngikutin Korwil ngikutin ketua umum gitu. Jadi memang garis komandonya tuh jelas, garis tanggung jawabnya juga jelas. Jadi memang ini gini, saya tidak melakukan apa-apa agar Jackmania saat ini satu komando, enggak gitu loh. Tapi karena memang ini sudah terbiasa di kami, sistem yang diciptakan oleh pendahulu saya gitu loh, sebagai pengurus Jackmania, ketua umum Jackmania sebelumnya gitu loh, bahwa ya sistemnya memang seperti ini dan ini yang saya teruskan. Oke, jadinya ini sudah tersistem dan juga sudah berjalan sebaik-baiknya. Oke, pada saat Bung Diki akhirnya mendapatkan amanah menjadi ketua di Jackmania, apakah itu menjadi sebuah tantangan atau tanggung jawab yang berat untuk dijalani atau gimana? Gini, jadi ketua umum Jackmania itu adalah bentuk pengabdian paling tinggi terhadap Persija. Oke. Karena mukanya Persija ya mukanya Persija bukan di tangan pelatih atau pemain juga gitu loh. Oke, mereka ada peran untuk ke situ, tapi mukanya Persija adalah di Jackmania. Kalau Persija kalah terus Jackmania rusuh, maka mukanya Persija akan jelek. Makin jelek, iya kan? Akan jelek gitu loh. Nah, tapi kalau Persijanya kalah tapi Jackmania bisa lebih menerima kekalahan, tapi kita justru malah memberikan dukungan terhadap Persija bahwa oke, game ini kita kalah, game ke depan lo nggak boleh kalah, bla 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 segala macam gitu. Jadi memang ya itulah bentuk tanggung jawab paling tinggi dan bentuk pengabdian paling tinggi sebagai seorang pencinta Persija adalah menjadi ketua umum Jackmania. Setuju. Jadinya benar-benar selalu ada di samping Persija ya? Yeah. Oke, saya lihat juga Bung Diki selalu ikut kemanapun away ya sejauh ini ya? Kecuali Makassar kemarin, Pare-Pare ya? Terakhir ya? Oke, dan pada saat ke Malang nih, menang pertama setelah 19 tahun. Nah, itu akhirnya karena memang kalau misalnya dengan Arema kan tidak pernah ada sesuatu yang bagaimana pun tetap bisa nonton bareng lah ibaratnya, tidak ada masalah. Nah, pada saat itu gimana tuh merayakan kemenangan setelah 19 tahun tidak pernah menang di kandang Arema? Ya gini ya, waktu kalau lawan Arema tuh memang sebenarnya ya kalau pertandingannya penting iya, tapi memang lebih pentingnya tuh mungkin bagi teman-teman Jackmania tuh ketemu saudara kita lah. Iya. Gitu. Nah, gue sendiri merasa bahwa ya teman-teman Jackmania happy karena kita di sana jarang merayakan kemenangan. Memang udah ada sekian 17 tahun ya, 17 tahun tidak pernah menang lagi di Malang. Tapi ketika menang ya oke, kita rayakan kemenangan itu gitu. Tapi sekedar itu aja, nggak lebih besar dari kemenangan apapun, enggak sih. Karena memang ya kita memutus rekor aja lah, bahwa kita nggak pernah menang di Malang, tiba-tiba kita menang. Jadi memang itu yang kita rayakan. Tapi kita juga lebih merayakan pertemuan kita dengan saudara kita Aremania gitu loh. Karena kan kita udah hampir 2 tahun setelah pandemi ya, kita nggak ketemu sama sekali gitu. Oke, dan pada saat itu Bung Diki juga hadir ya? Ya. Oke. Nah, setelah 2 tahun nggak nonton dan akhirnya boleh nonton lagi, dan pertama-tama tuh nonton tuh malah yang pertandingan persahabatan lawan Rans ya? Ya. Nah, itu pada saat mulai diperkenalkan juga jersey baru dan juga pemain-pemain baru mulai kalau pemain baru itu sudah mulai main pada saat Presiden ya? Piala Presiden. Ngomong-ngomong tentang pemain baru dan juga pelatih baru. Nah, Coach Thomas Doll ini kalau misalnya kita melihat dari sisi awam, ketika nyambung juga ke 2 Oktober nanti, Coach Thomas Doll tuh memiliki kekuatan lebih karena memang membentuk tim ini sejak awal dibandingkan dengan pelatih rival nanti Coach Luis Milla yang hadir dengan posisi tim sudah terbentuk nih. Kira-kira kekuatan
kekuatan lebih besar apa yang dimiliki oleh Persija dari sisi pelatih dan juga si pemain itu sendiri? Oke, kalau dari sisi pelatih jelas persiapan Thomas Doll lebih panjang ya dibandingin Luis Milla ya. Maksudnya lebih siap Thomas Doll lah kalau untuk pertandingan besok gitu loh. Kalau dari sisi pemain, ya kalau mungkin kalau dari di atas kertas atau segala macam mungkin pemain Persib juga oke juga gitu loh. Sorry. Tapi kan juga pemain Persija juga nggak kalah oke gitu loh. Tapi yang ngebedain Persija dengan Persib itu biasanya itu sebenarnya mental sih sebetulnya. Jadi memang maksudnya nggak tahu kenapa pemain Persija ketika lawan Persib tuh pasti mentalnya tuh jadi luar biasa. Jadi makin semangat mainnya, makin fight segala macam gitu. Dan ya alhamdulillah memang beberapa kali pertemuan kita pernah kalah gitu juga, kita pernah menang juga gitu. Jadi memang ya mental kita tuh memang berbeda lah gitu loh. Kalau ketika pemain Persija ketika ketemu Persib. Tapi yang jelas partai besok ini tanggal 2 Oktober memang pasti dari sisi sepak bola seru dan ya semoga memang tidak gini artinya, dan saya berharap pertandingan itu berjalan dengan fair play dan penuh dengan sportivitas itu sih. Nah itu betul. Karena udah nggak zaman yang namanya keluar kartu sesuatu yang nggak penting ya. Betul. Oke, ngomong-ngomong nih, Bung Diki pada saat menerima tongkat estafet ini di tahun 2020 dari Bung Ferry langsung. Ya. Oke, bagaimana pada saat itu proses apakah memang ada proses pemilihan atau proses musyawarah bersama atau seperti apa pada saat itu, Bung? Ya saat itu kan ada proses pemilihan ya, istilah kita ada pemilu raya ya, tapi pemilu raya itu kita melalui proses mubes istilahnya. Ya, mubes. Jadi ada musyawarah besar dulu, tapi sebelum mubes itu ada namanya muswil. Muswil itu musyawarah wilayah. Jadi kita ada wilayah yang kita sebut korwil atau koordinator wilayah resmi Jackmania. Mereka melakukan musyawarah menentukan nama-nama yang akan dicalonkan sebagai calon ketua umum. Oke. Jadi kayak bakal calon gitu loh. Nah kebetulan nama saya juga keluar, beberapa nama teman-teman juga keluar. Setelah itu panitia nanya ke yang namanya ada di situ gitu loh. Mau nggak jadi calon ketua umum segala macam. Akhirnya ya udah oke. Saya ambil itu karena ya maksudnya dipercaya oleh teman-teman gitu loh bahwa untuk menjadi calon gitu loh. Jadi ya udah saya ambil, lalu ada proses mubes, musyawarah besar dan pemilu raya. Dalam proses mubes itu namanya pemilu raya. Pemilu raya itu jadi anggota tuh nyoblos lah. Anggota nyoblos. Tapi memang tidak semua anggota, tapi kita pakai sistem kuota, pakai perwakilan gitu loh. Pakai sistem kuota. Jadi ya ketika pemilu raya terpilih ya udah gitu loh, akhirnya jadi ketua umum. Dan pada saat itu ada berapa calon terakhir tuh? Ada dua. Ada dua. Oke. Bagaimana pada saat menurut Bung Diki sendiri terkait dengan saya menjadi ketua di Jackmania, apakah ada perasaan saya harus seperti pendahulu saya atau ini adalah masa saya gitu atau seperti apa? Enggak sih, kalau seperti pendahulu, seperti ketua sebelumnya Bung Ferry gitu, bahwa ketika zamannya Bung Ferry jadi ketua umum, saya juga jadi pengurus inti kan, jadi sekretaris umum kan gitu. Jadi kayak memang kita udah ngejalanin program kita sama-sama aja, bareng-bareng aja. Memang apa yang udah disampaikan oleh Bung Ferry pasti kita olah menjadi program yang baik, dan apa yang baik kita terusin semuanya gitu. Dan ya mungkin gaya pasti akan berbeda lah, gaya pemimpinan pasti beda karena setiap orang kan punya karakter masing-masing ya. Tapi yang jelas semua masih satu nafas bahwa ketika ada hal-hal yang memang kita lakukan untuk menjaga Persija, dan itu yang kita kunci gitu loh, bahwa kata kunci adalah menjaga Persija, maka semua program mau siapapun ketua umumnya pasti akan memiliki dampak yang sama sih terhadap Persija dan terhadap anggota Jackmania. KPI-nya udah ketahuan yang menjaga Persija iya, gitu. Menjaga Persija. Iya. Jadi tidak ada urusan pribadi yang masuk ke situ ibaratnya. Oke, tapi menurut Bung Diki sendiri, sosok seorang Bung Ferry itu seperti apa di mata Bung Diki? Wow, Bung Ferry itu gini, kalau diceritain Bung Ferry tuh udah deket banget loh. Jadi saya dari kecil Bung Ferry, dari tahun 98 itu saya jadi anggota di Jack itu pertama tahun 98. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Kelas 4 SD. Ya. Seumuran anak saya sekarang malah bahkan. Ya dari itu udah kenal Bung Ferry. Dari umur segitu sampai sekarang. Jadi kalau dibilang sosoknya seperti apa ya udah kayak kakak sendiri sih. Udah benar kayak kakak yang benar bantuin kalau ada masalah gitu. Saya juga sering saya curhatin juga kalau saya ada masalah pribadi juga segala macam. Ya Bung Ferry itu more than brother in sepak bola lah, tapi ya memang lebih dari itu gitu. Memang ini kakak beneran aja, udah kayak kakak beneran, dan kita cukup dekat, kita cukup sering cerita segala macam, dan dia paling sering ingetin saya kalau saya salah gitu, bahwa dan itu yang paling saya suka gitu loh. Dia kalau salah lo
gini segala macam. Kita diskusi segala macam, oke ya udah. Jadi dia selalu ngingetin lah gitu. Jadi dan ya memang apa ya, memang asik sih, komunikasinya juga enak gitu. Dan saya pun juga dengan mantan ketua umum Jackmania yang lain juga pun sama gitu. Kita beberapa kali diskusi bareng juga. Kalau ada masalah yang memang perlu saya tanyakan dan saya bingung cari jawabannya, ya pasti saya tanya ke mantan ketua umum Jackmania gitu. Jadinya memang biar tahu sisi baiknya dan harus melakukan apa yang baiknya. Ya. Oke. Sebagai kakak semua sih, karena jujur ketika saya gini, kalau dulu orang mungkin lihatnya Diki itu masih anak kecil. Diki itu Diki kecil. Nah sekarang generasi yang dulu mendirikan Jackmania, generasi yang dulu pengurus segala macem, ya sekarang mereka punya adik, ya adiknya ya generasi Diki sekarang gitu sih. Dan percaya untuk bisa melanjutkan, karena nggak mungkin kayak gitu-gitu tuh, nggak mungkin di satu generasi terus, pasti akan tetap berlanjut ya. Dan itu pun nanti di kemudian tahun, di kemudian hari pasti juga akan ada regenerasi. Oke. Ngomong-ngomong balik lagi nih, kita ke generasi, sekarang kita ngomong ke generasi pemain. Sekarang juga kita melihat banyak sekali generasi-generasi yang Persija yang muda-muda nih, semakin dipercaya juga, baik di Persija itu sendiri sampai ke dipanggil timnas. Ada Ferrari sama Abi ya. Abimanyu. Dan kita juga sudah ditanya ke Bang Maman terkait dengan pemain-pemain muda kayak Abi, Ferrari, Rio, lalu ada juga Taufik. Nah ibaratnya mereka kan masih muda dan juga memang punya potensi yang sangat besar untuk bisa melanjutkan tongkat estafet para senior-seniornya nih. Nah menurut Bung Diki sendiri, kans untuk pemain muda untuk bisa bermain di Liga 1 ini tuh apakah sama dengan pemain senior ataukah masih kurang gitu? Ini rada aneh sih, tapi perlu diobrolin sebenarnya. Betul. Kita selalu berharap kita punya pemain tim nasional yang bagus gitu. Untuk kalau muaranya pemain tim nasional yang bagus, maka programnya adalah pembinaan. Pembinaan itu salah satunya adalah penggunaan pemain muda di klub gitu. Tapi kan anehnya gini, ketika kita punya pemain muda bagus, tapi tiba-tiba dipanggil timnas yang harus TC dalam waktu lama gitu. Dipanggil timnas bukan pertandingan FIFA Matchday, tapi mungkin uji coba segala macam, atau kualifikasi piala apa yang memang ya sebenarnya memang bukan FIFA Matchday gitu. Dan sementara klub ini kan juga punya kepentingan gitu loh. Klub ini punya kepentingan untuk apalagi Persija dilatih oleh Thomas Doll. Mungkin kualitas pelatihnya udah bukan kaleng-kaleng lah. Artinya kan pemain muda ini kan pasti punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dan lebih bagus ketika dipegang pelatih yang bagus. Betul, setuju. Jadi sebenarnya sama aja kalau menguaranya kita mau timnas, ya udah pemain-pemain muda biar latihan dulu di klub segala macam gitu. Itu sih pandangan saya. Betul. Pertama itu. Timnas oke, pasti kita setuju, kita dukung lah. Maksudnya mereka untuk main di timnas usia muda segala macam. Tapi kan balik lagi bahwa ketika itu mengganggu program yang dilakukan oleh klub, pasti akan ada hal yang kurang asik, yang kurang enak gitu loh. Tapi ya balik lagi bahwa memang kepentingan timnas itu di atas segalanya. Tapi kan balik lagi juga bahwa ya harusnya dilihat juga nih pemain-pemainnya seperti siapa sih pemain-pemain timnasnya nih gitu loh. Apakah dia memang perlu dilatih jangka panjang apa segala macam gitu kan, itu beda-beda lagi. Nah menurut saya keputusan Persija untuk menggunakan banyak pemain muda itu adalah keputusan tepat. Karena ini juga sebenarnya kan dilakukan oleh Sintayong di tim nasional. Betul, setuju. Dia berani memutus satu generasi untuk ya udah dia pakai pemain muda, dia kembangin yang akhirnya pemain muda itu bisa memberikan sesuatu gitu loh. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Persija, bahwa Persija memberikan banyak kesempatan pemain muda untuk main, yang pada akhirnya pemain muda itu bisa menunjukkan kualitasnya. Karena gini, kalau mereka nggak dikasih main, mereka nggak akan punya pengalaman. Iya. Loh, nunggu sampai mereka umur 25 dipinjemin ke Liga 2 atau Liga 3, habis itu baru matang mereka baru mau main di Liga 1 gitu. Sementara kalau begitu maka mereka juga tingkat kemajuannya juga akan lambat jadi. Iya, terukur lah gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba pemain muda ini main terus di tim Liga 1, dilatih oleh pelatih yang oke, kan apa ya, grow-nya itu bisa langsung terjun ke atas, bisa terbang ke atas, ngeroket gitu loh. Dibandingin harusnya pelan gitu. Jadi memang ya inilah yang terjadi di sepak bola Indonesia. Tapi yang terlepas dari itu, saya sih berharap memang federasi dan operator juga memang memikirkan betul ya bagaimana pemain muda ini bisa bisa lebih berkembang lagi lah. Karena mereka juga butuh persaingan di klub gitu loh. Betul. Karena kalau di klub kan memang oke, mereka as a profesional, mereka harus saingan sama senior untuk mereka bisa dapat jam main kan. Betul, setuju. Karena itu jadi maksudku
ya kayaknya lebih seru di klub. Nah, timnas tinggal memantau aja seperti apa. Jadi programnya itu nggak saling berbenturan satu sama lain gitu sih. Karena sebenarnya tujuannya sama ya, maksudnya. Sama. Ibaratnya juga muaranya timnas juga nanti. Iya, benar. Dan faktanya nggak semua pemain bisa punya kesempatan dilatih sama Thomas Doll. Kalau di Persija ya. Iya. Kalau di Persija ya. Iya, benar kan? Nah, gitu. Oke, tapi kalau dari segi ngelihat kualitas dari pemain-pemain di generasi sekarang, apakah bisa dibilang lebih baik dari pendahulu-pendahulunya atau gimana? Saya nggak bisa bandingin karena apa ya? Kalau orang bilang dulu ada PSSI Primavera, nah itu saya belum kenal bola banget loh ya. Tapi ya generasi muda sekarang bisa dikatakan baik ya. Ya memang apa ya? Memang infrastruktur mereka sekarang lebih komplit dibanding pemain-pemain dulu ya. Betul. Dan hak yang mereka dapatkan juga lebih besar dibanding pemain-pemain dulu ya. Maksudnya mungkin pemain muda umur under 20 gitu loh sudah mendapat gaji yang tinggi karena memang kualitasnya bagus segala macam, dan supporting facility-nya juga bagus untuk dia tetap latihan segala macam. Jadi ya menurutku agak kurang fair aja sih ngebandingin. Tapi ya jelas kalau beda pasti beda, tapi pemain sekarang lebih beruntung aja dibanding pemain dulu sebelumnya. Oke, lebih beruntung karena memang infrastrukturnya juga lebih mendukung ya. Nah, ngomong-ngomong infrastruktur, gimana menurut Bung Diki, komentar Bung Diki sendiri terkait dengan yang seharusnya Curaçao kemarin infonya Curaçao Indonesia harusnya di laga kedua bermain di JIS, namun dipindahkan ke Pakansari. What do you think? Ya itu hajat dari PSSI lah ya. Iya. Jadi ya terserah PSSI mau gimana lah. Kalau menurutku ya, kalau bicara infrastruktur atau kaitan dengan stadion JIS, ya stadion JIS untuk sisi sepak bolanya top, best gitu. Maksudnya aku udah pernah beberapa kali juga ke stadion yang ada di luar negeri gitu. Ya terbaik lah JIS. Di Indonesia. Sisi footballnya itu kan maksudnya ada beberapa hal juga yang memang harus disiapkan, ada beberapa hal juga yang memang harus dicari solusinya ketika ini berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi verifikasi dari federasi gitu loh, bahwa A B C D ya itu aja tinggal diberesin aja sebetulnya. Ketika itu diberesin dan the best sudah. Ngomong-ngomong juga tentang infrastruktur, bocoran dong Bang, kalau kita ngomong interview pemain-pemain yang main di Indonesia tapi dari Eropa, mereka cenderung mengeluhkan terkait dengan fasilitas seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pemain dan lain-lainnya. Nah, apakah Persija sudah menuju ke arah sana atau gimana? Ya kalau dilihat dari sosmednya Persija dan yang saya dengar dari orang Persija ya, kita lagi nyiapin training ground sih. Ya ada yang indoor, ada yang outdoor, lagi bikin lapangan bola lagi yang baru di Sawangan. Emang tuh jadi mau disiapin lah training ground nih buat Persija. Dan Persija secara SDM juga sudah menyiapkan banyak kan, bukan hanya dokter, ada nutrisionis juga gitu loh. Gimana nutrisionis itu sangat penting, bagaimana membuat atlet itu menjadi seperti seorang atlet, bukan cuma atlet doang gitu loh, bahwa ya atlet ya tanggung jawabnya adalah istirahat gitu loh. Bekerja bagi dia adalah main-mainnya, ketika main bola adalah main-mainnya, tapi bekerjanya dia ketika dia sedang recovery dari setelah main bola, bagaimana menjaga fisiknya itu sih. Persija memang sudah menyiapkan semua sistem yang terbaik untuk mensupport kebutuhan tim sedang disiapkan oleh Persija, dan insya Allah amin itu makanya kemarin kita ada jargon to the next level. Ya kita memang levelnya tuh nggak mau ada di situ gitu. Misalnya kita levelnya mau ada yang lebih lagi, bahwa kalau bisa mendaki Gunung Himalaya, buat apa kita puas terhadap puncak Jaya-Wijaya itu sebetulnya sih. Oke. Jadi beyond ya. Ya. Jadi harus beyond selalu ya. Keren loh ini motonya. Jadi nggak mau biasa-biasa aja loh. Ya. Oke. Nah, sip. Kita lanjut ke yang tadi kita mau bikin tim nih. Oke. Oke. Bung Diki harus membuat 2 tim. Oke. It's okay Persija semuanya. Oke. Tim pertama adalah legend Persija yang pernah main di Persija, tapi sekarang sudah tidak bermain bola. Sama sekali dimanapun. Yang keduanya adalah tim Persija yang masih aktif saat ini. Masih aktif tuh maksudnya yang masih bermain di Persija di musim ini. Oke, ready? Oke, sekarang tim legend dulu, mulai dari formasi 4-5-1 ya. 4-5-1 berarti 2 center back-nya siapa nih? Goalkeeper-nya dulu. Goalkeeper-nya mungkin Beng Jen Mambalau. Oke, lanjut sekarang kita ke 2 center back. 2 center back, 1 Nur Alim,
Satu Nur Alim. Satu Antonio Claudio. Antonio Claudio. Oke, sekarang. Jangan nih. Satu Nur Alim, satu Aris Hendarto. Oke, Aris Hendarto. Ya. Sekarang back kiri, back kanan. Back kiri saya taruh Budiman Yunus. Oke, yang Back kanannya. kanan saya taruh Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf. Oke, Ya. sekarang kita maju ke. Berarti kalau 5 ini apa aja nih? Ya 3 pemain tengah, 2 kanan kiri sayap. lah Kanan ya. kiri saya Oke. langsung. Oke. Di sisi paling kanan itu saya bentar, sisi paling kanan siapa ya? Sisi paling kanan yang top di Persija, Ilham. Ilham, ya. Di sisi kiri saya taruh Elie Boy. Elia Boy. Di tengahnya saya taruh Luciano Leandro, Dedi Umarela, dan Luciano Leandro, Dedi Umarela, dan salah satu yang tengah saya suka juga itu kalau legend ya mungkin Luciano Leandro, Dedi Umarela, sama si siapa namanya? Aduh, siapa sih namanya pemain Persija tahun gitu. Tahun berapa tuh kira-kira tuh? Luciano Leandro, Dedi Umarela. Oke, satu lagi nih deh. Satu lagi Imran Nahmaruri. Imron. Nahmaruri. Oke, jadi masih 2001 tuh soalnya. Oke, 2001 ya. Oke, sekarang pelatihnya dulu nih sebelum. Strikernya belum, Bang. Oh, strikernya belum, satu lagi. Pamungkas. Bambang Pamungkas, itu the best. Ya, itu saya idolain aja sih. Itu lain aja. Pelatihnya mau siapa nih? Pelatihnya nggak tahu, saya tuh suka sama Arcan Yuri sih sebenarnya. Arcan Pelatih Yuri. Persija. Oke, itu berarti klub legend yang mau dikasih nama apa? Macan Kemayoran. Macan Kemayoran. Sekarang kalau misalnya sekarang untuk yang nowadays-nya nih, yang zaman sekarangnya, kita mulai dari formasi sama Formasi enggak, kalau formasi sekarang kan 3-4-3. 3-4-3 ya, 3-4-3. Ya kiper Andri Tani lah ya. Ya. Tengah ya sama kayak sekarang Kudela, terus ada Hansamu. terus saya mungkin taruh Bang Maman sih. Bang Maman. sih. Nah, oke, 3 itu Masih belakang ya, ngidolain sih, masih ngedol sampai sekarang ya. Ya. Sekarang maju ke 4 depan. 4 depan, kanannya ada kalau di kanan saya suka sekarang ya Frankie, kirinya ada Firza Andika. Di tengahnya Abi sama Hano. Wah, 3-nya muda-muda tuh ya. Wah. Abi sama Hano. Oke, Abi Terus sama di depannya ya striker Kremecik, terus Yusuf sama Rico. Oke. Sangat mudah untuk membentuk yang muda-muda. Iya, Oke. Pelatih? Of ya. course, Thomas Do. Oke, nama klubnya kalau tadi kan Macan Kemayoran. Nama klubnya ini aja, Gue Persija. Gue Persija. Gini ya. Oke. Sebenarnya tangan kanan, tangan kiri sih, Bang? Kiri, harus tangan kiri ya. Karena J kan. Oh, J tuh. J. Kalau pakai tangan kanan Jadi gini. gini. Nah, gitu. Oke, jadi kita tahu nih. Jadi bukan bikin L ya. Iya, betul. Iya. Oke, kalau dua klub itu ya diadu nih dengan performa yang masih top sama-sama top ya. Jadi bukan menang yang legend kayaknya. menang yang legend malah. Wah. Kualitasnya menang yang legend ya. Wih, keren. Sip. Lanjut untuk beberapa pertanyaan terakhir nih Ya. terkait dengan peristiwa yang terakhir terjadi yang terkait dengan perpisahannya Bang Haji Ismet. Itu apa yang membekas sekali untuk seorang Bung Diki terkait dengan Bang Haji Ismet? Kesetiaannya aja sih. Kesetiaan. Pada Persija itu aja. Maksudnya kalau diceritain story-nya wah terlalu panjang lah, bisa 97 jam gitu. Ya, sih, Tapi lama. kalau singkat kata, singkat cerita yang paling saya ingat dari Pak Haji Ismet ya, satu, dia pemain yang paling bekerja keras untuk Persija. Yang kedua, dia juga pemain yang paling serius bermain bola untuk Persija dan orang yang mungkin marah kalau Persija kalah ketika dia main. Yang ketiga ya kesetiaan terhadap Persija sih. Oke. Ini juga ada sesuatu yang nyambung nih pada saat kita nanya Bang Maman Abdurrahman dan juga pada saat saya nanya Bung Diki. Marah ketika kalah. Ya. Itu katanya tuh bisa sampai ke bawah, sampai ke beberapa hari setelahnya dia marahnya. Oke, karena memang benar-benar mentalnya mental pemenang mungkin ya. Iya, memang dia mencintai klub inilah. Dia mencintai Persija, dia tahu harus seperti apa main di Persija, dia tahu bagaimana jadi pemain yang profesional di lapangan. Karena gini, ketika ada pemain yang tidak serius main di lapangan,
maka mereka tidak menghargai supporternya. Iya. Supporternya tuh ketika main away mereka harus melintasi ribuan kilometer, ratusan kilometer. Betul. Hanya untuk ngeliat apa sih, ngeliat tim itu menang gitu. Nah, Iya. tapi kalau timnya itu ada yang nggak mau menang kan aneh sebetulnya. Iya, benar. Jadi ya itulah yang sering disampaikan oleh Pak Haji Isman. Oke. Secara tidak langsung dia menyampaikan itu dengan gesturnya dia. Dan itu yang harus ditularkan ke pemain-pemain yang lebih muda ya. Maksudnya kalian itu ibaratnya beruntung bisa ada di klub ini. Masa kalian nggak punya semangat yang sama Yes. sih? Oke. Apa bisa dibilang sebenarnya banyak sekali pemain-pemain bahkan dari klub Liga 1 lainnya yang salah satu klub tujuan dia di akhir mungkin salah satunya Persija. Gitu. Apanya? Apanya? Tujuan dia pengen main di Persija gitu loh. Oh tujuan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dulu kan dia memang salah satu pemain yang oke di posisinya, diambil sama Persija. Karena Persija itu pasti gitu. Pemain yang bagus di posisinya di Indonesia ini pasti diambil kayak begitu. Di posisinya ya. Posisinya, Jadi bukan kayak buta ngelihat yang penting dia di posisinya bagus ditarik. Oke, ini juga mungkin ini saya bukan bermaksud untuk membuka luka lama atau seperti apa, tapi terkait dengan kejadian yang terjadi di musim kemarin terkait dengan yang Marcus Simic, apakah itu benar-benar dihindari untuk terjadi lagi di tahun ini atau seperti apa? Artinya itu yang menjadi catatan kita sih, bahwa ayo mau to the next level nih, semuanya harus to the next level. Nggak boleh lagi ada cacat administrasi, nggak boleh lagi cacat negosiasi terhadap pemain yang berakibat terhadap kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi memang semua elemen di Persija harus benar-benar next level, harus benar-benar top lah gitu. Jadi nggak boleh tuh ada kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan nulis titik koma itu nggak boleh udah. Ya, karena bisa Kita jadi harus kesalahan. perfectionist itu sih. Iya. Itu sih. Karena itu yang terjadi di musim lalu ya, Iya. sampai akhirnya manjang yang nggak perlu gitu sebenarnya. Oke, bukan satu lagi sih, saya pengen nanya nih, saya selalu penasaran dengan hal ini. Apa yang membuat seorang Rico Simanjuntak itu bisa gacor terus kalau misalnya main sama siapapun gitu? Wah nggak tahu tuh kalau itu kayaknya Rico emang ya Rico hanya mungkin dia gini, kalau pemain bola kan kayak mut-mutan ya. Masa gini, ketika dia nemuin feel-nya maka dia bisa perform gitu. Nah, mungkin Rico menemukan kenyamanan di Persija. Oke. Itu sih yang aku tangkap sih. Rico nyaman di Persija, dia nyaman dengan teman-teman Jackmania. Jadi ya dia tahu lah dia harus bermain seperti apa dan bagaimana teman-teman mensupport dia, dan yang kejadian lah Rico sekarang. Sama siapa aja tuh kayaknya nyambung aja ya. Waktu ibaratnya kan dia selalu memberikan umpan-umpan untuk menjadi gol oleh apa eksekutornya gitu. Baik karena saya benar-benar baru fokus nontonnya pada saat di Liga kemarin, ngelihat dia ngasih ke Simic tuh enak banget. Sekarang ngelihat dia ngasih ke Kremenchik, ngasih ke Yusuf itu kayaknya selalu dapat gitu loh. Ya itu makanya Rico juga salah satu pemain yang total untuk main bola gitu, dan dia tahu dia harus ngapain, bahwa tugasnya seperti apa. Dan kalau jika itu memang tugas pelatih untuk Rico memberikan servis, ya berarti Rico pemain yang bagus. Karena dia memang menuruti apa yang pelatih sarankan. Padahal Bang Rico bukan dari Jakarta tapi secinta itu ya sama Jakarta. Ya artinya kan kita kan namanya cinta kan absurd ya. Iya, absurd kita banget. Tahu melihatnya situasi seperti apa, tapi ya Rico termasuk pemain yang memang cukup dekat juga dengan Jackmania gitu. Jadi dia asik, nggak pernah sombong sama kita, dan ya kita bisa lihat lah bagaimana dia serius main bolanya. Oke. Mungkin ini benar-benar terakhir yang akan aku tanyakan. Pandangan Bung Diki atau satu kalimat dari Bung Diki untuk seorang Kapten Andri Tani. Bagol tuh ya saya juga pernah bilang ke Bagol, gue mau lo kayak Iker Casillas deh pokoknya seenggaknya. Lo jadi ikonnya Madrid, lo jadi ikonnya Jakarta, lo jadi kapten dan lo jadi pemimpinnya semua teman-teman, dan alhamdulillah saat ini dia sedang menuju itu sih. Jadi ya Andri Tani ya anak Jakarta, asli kelahiran Jakarta, ya dia harus bisa memberikan bukti bahwa apa ya, kota Jakarta image-nya ada di dia sih sebetulnya, harga diri Jakarta ada di dia sih gitu. Dengan dia juga selain jadi ketua, selain jadi kapten, dia juga performance-nya juga bisa dijaga sama dia sendiri. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih banyak untuk obrolan kita malam hari ini, seru banget, dan semoga nggak kapok buat ngobrol sama kita lagi ya. Oke, terima kasih buat yang nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu nonton video bibit-bibit selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih spektakuler lainnya. Sampai jumpa di bibit selanjutnya.